Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuyun Yundika, calon guru penggerak angkatan ke-7, Kabupaten Bandung Barat. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cisarua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas 1.4H8 koneksi antar materi dari modul 1.4, yaitu keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam hal ini, menyusun langkah dan strategi untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Dalam penerapan budaya positif, dilandaskan oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta berdasarkan kepada visi sekolah yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau mengatakan pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul 1.2, kita mempelajari tentang nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak kepada murid, 2. Mandiri, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, 5. Reflektif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak harus mempunyai visi, yaitu guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak dapat tercapai dengan membuat prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja yang mendorong terbentuknya budaya positif pada murid, yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.4, kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif diterapkan segitiga restitusi. Budaya positif itu sendiri dapat terlaksana apabila ada motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri murid dan mempunyai keyakinan kelas, yang nantinya akan terciptalah disiplin positif. Sebagai seorang guru, kita diharapkan dapat menerapkan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah murid. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru, diharapkan juga dapat memahami tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Si penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kesimpulan, seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk dapat mewujudkan visi berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Visi tersebut disusun dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Visi guru penggerak dapat tercapai jika dengan membuat prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yang mendorong terbentuknya budaya positif pada murid, yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Pemahaman.
tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, nilai-nilai kebajikan universal untuk memunculkan motivasi intrinsik murid. Tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku memiliki motivasi, yaitu menghindari hukuman atau identitas gagal, mendapat penghargaan atau imbalan, serta karena menghargai diri sendiri. Lalu, posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teori kontrol, setiap tindakan memiliki tujuan dan tidak bisa mengontrol diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Tujuannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Sedangkan segitiga restitusi, tahapannya yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi pada diri saya bahwa penting untuk membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran dengan melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, sehingga dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah. Perubahan lainnya adalah motivasi untuk terus belajar dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan dalam menyelesaikan permasalahan terkait disiplin positif pada murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami yaitu ketika menerapkan keyakinan kelas, murid sangat antusias untuk diajak dalam menyusun keyakinan kelas. Mereka menuangkan ide-ide dan berjanji akan menjalankannya. Dalam mengimplementasikan segitiga restitusi, anak lebih terbuka karena yang dirasakan oleh murid pada saat ditanya tidak merasa diintimidasi sehingga timbul rasa tanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya. Perasaan yang saya rasakan, saya sangat senang ketika melihat respon murid dimulai dengan pembiasaan budaya positif sampai menjadi budaya positif dengan kesadaran sendiri sehingga akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Hal yang sudah baik adalah sudah adanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas, hanya saja belum terlaksana secara maksimal. Hal yang harus diperbaiki lebih kepada peran saya yang memiliki posisi kontrol karena selama ini cenderung saya ada di posisi teman dan pemantau. Untuk itu, perlu ditingkatkan menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Pada saat berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang saya pakai adalah kontrol sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa sudah benar walaupun hasilnya tidak maksimal. Setelah mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang saya terapkan adalah memposisikan diri saya sebagai manajer dan mengimplementasikan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan murid. Perasaan saya lebih mendalami perasaan murid. Perbedaannya adalah murid tidak merasa tertekan dan dengan kesadaran sendiri mau memperbaiki kesalahan sesuai keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, sebetulnya secara tidak sadar saya pernah menerapkan konsep segitiga restitusi, walaupun tidak secara utuh, karena saya belum sampai ke menanyakan keyakinan kelas. Yang sudah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Menurut saya, hal yang tidak kalah pentingnya dalam hal menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dari semua stakeholder seperti murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua, serta masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pembiasaan disiplin positif yang didukung oleh sarana prasarana. Dari pembiasaan positif, apabila dilaksanakan secara berkelanjutan, maka akan menjadi budaya yang positif
baik di kelas maupun sekolah. Kesimpulan, membangun budaya positif di sekolah salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan berupa keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam setiap diri murid. Diawali dengan pembiasaan positif dan disiplin positif akan menjadi budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.